Neng kira melek itu mama nung. Tapi sempat ketemu di Polres? Di Polda ketemu. Di Polda ketemu. Pelaku tidak sampaikan apa-apa? Enggak sih. Tidak sampaikan permintaan maaf juga? Dari keluarga pun sampai sekarang nggak ada permintaan maaf. Kaitan dengan ancaman hukuman yang kita dapat terapkan kepada pelaku yakni 20 tahun penjara hingga paling berat adalah hukuman pidana mati. Di sepanjang bulan Januari hingga Maret 2025, setidaknya ada 3 kasus pembunuhan yang merenggut nyawa 4 perempuan di wilayah Jakarta dan Bekasi. Memiliki motif yang sama, ketiga kasus ini terjadi karena pelaku sakit hati ditagih utang. Di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, seorang ibu berusia 59 tahun ditemukan tewas bersama anaknya dalam kondisi mengenaskan dan mengambang di dalam toren air di rumahnya. Bagaimana kronologinya dan apa motif yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa tetangganya? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah Ainis Files. Kamis 6 Maret 2025, warga Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan 2 mayat ibu dan anak yang sudah membusuk di dalam toren di rumahnya. Kedua jasad tersebut merupakan Chong Siolan berusia 59 tahun dan anaknya Eka Serlawati berusia 35 tahun. Ditemuinnya kapan itu Bu tadi Bu? Ditemuinya semalam. Semalam. Iya. Yang pertama kali nemuin siapa Bu? Kurang tahu siapa yang nemuin pertama kalinya. Karena kenapa Bu bisa ketemu itu karena apa? Karena apa ada bau-bau nggak enak? Kecium bau. Sempat dikabarkan hilang sejak 1 Maret 2025. Anak kedua korban, Roni Effendi, pun melaporkan ibu dan kakaknya ke Polsek Tambora. Keberadaan korban akhirnya diketahui oleh polisi yang mendapat laporan dan mendatangi rumahnya. Keduanya tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian kepala dan tubuhnya. Tanggal 1, ibu dan kakaknya ini tidak ada di rumah. Kemudian tanggal 3 hari Senin minggu lalu itu melaporkan ke Polsek Tambora, melaporkan orang hilang. Lebih lanjut kami lakukan penyelidikan dan pada tanggal 6 kami temukan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di rumah. Tak berselang lama, tepatnya pada Minggu 9 Maret 2025, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap Febri Arifin di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah usai melarikan diri. Kami menangkapnya di daerah Waduk dekat di Banyumas tersebut. Jadi dia penampilannya seperti kayak gembel lah. Tapi alhamdulillah kami sudah mengenali dan teman-teman juga mencari informasi yang begitu lengkap sehingga bisa tertangkap. Hasil penyelidikan, pelaku Febri Arifin merupakan tetangga korban yang sakit hati setelah ditagih utang oleh korban. Pelaku memiliki utang kepada korban sejak tahun 2021 dengan total utang mencapai 90 juta rupiah. Selain berutang, pelaku juga menipu korban dengan iming-iming memiliki kenalan yang dapat menggandakan uang dan menemukan jodoh. Sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman bernama Kris Markoyo sebagai dukun pengganda uang, juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh.
Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman mati atau mendekam di penjara seumur hidup. Saat ini saya berada di lokasi penemuan jasad dari seorang ibu bernama Chong Siolan berusia 59 tahun yang ditemukan tewas bersama anaknya Eka Sherlawati. Kedua korban ditemukan di kediamannya, tepatnya di RT 05 RW 02 di Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dan saat ini saya akan menuju ke TKP rumah korban tempat kedua korban ditemukan, yakni pada Kamis 6 Maret 2025 lalu. Kedua korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam toren air di belakang rumahnya. Dan ternyata 3 hari kemudian, pada 9 Maret 2025, polisi meringkus pelaku yang merupakan tetangga korban, yakni Febri Arifin. Pelaku diringkus saat melarikan diri ke kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, inilah rumah dari kedua korban, yakni seorang ibu bernama Chong Siolan dan juga anaknya Eka Sherlawati. Keduanya ditemukan tewas di dalam rumah ini di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Kamis 6 Maret 2025 lalu. Saat ini kondisi rumah Nggak ada orang. nggak ada orang ya, Ibu? Ada polisi. Oh, nggak ada orang ya? Oh, yang tinggal berarti cuma kemarin yang korban meninggal itu ya, Bu ya? Iya. Oh, nggak ada orang ya? Lampunya kayak nyala ya, Bu? Lampunya kayaknya nyala ya? Jadi nyalain lah, kalau nggak dinyalain ngantuk kali. Oh, iya. Ada takut. Oh, katanya kan ada anaknya yang adiknya korban itu kan ya? Itu nggak tinggal di sini ya, Bu ya? Enggak. Enggak ya? Tahu gimana tahu. Ibu, permisi. Dari Ainis Files. Ibu kenal nggak sama yang dua korban meninggal di rumah itu, Bu? Yang tinggal di situ memang hanya ibu dan anak itu ya, Bu? Ya, bertiga. Bertiga, satunya lagi? Satunya lagi itu cowok. Oh, anaknya juga ya? Iya. Oh, anaknya 2 sama ibu itu ya? Bu, kalau yang waktu itu pembunuhan, tapi ibu tahu nggak sih peristiwanya seperti apa? Paling kenal-kenal begitu aja. Nggak deket, Bu? Nggak sering ngobrol? Ngobrol sih ngobrol, cuma ngobrol biasa aja. Kalau Sama lewat, korban nanya ini? dong, iya. Kedua korban ini? Ibu Ibu- nanya-nanya begitu doang. Ibu sama anaknya? Ya dia orangnya baik lah. Nah ini orangnya ramah tamah, udah gitu doang. Nggak suka ngapa-ngapain. Ramah. Temukan di dalam toren. Berarti beberapa jam sebelumnya, beberapa hari sebelumnya nggak ada kedengaran cekcok mungkin, Bu, dari rumah itu? Nggak ada sih. Tapi nggak pernah ada kedengaran orang berantem cekcok gitu ya, Bu ya? Nggak pernah. Berarti sebelum ditemukan meninggal itu memang berapa hari nggak kelihatan ya, Bu ya? Sempat hilang berapa hari? Kedua Dari korban. pas puasa aja. Dari pas hari pertama puasa. Nggak kelihatannya. Terakhir itu di sini duduk. Dari awal Maret berarti ya, Bu ya? Ya, terakhir duduk di sini hari Jumatnya itu. Masih sempat kesini ngobrol? Masih sempat ya? Masih sempet ngobrol-ngobrol bercanda doang, nggak ngobrol apa-apa. Belum ditemukan jenazah di dalam toren? Nggak pernah dengar ada ribut-ribut, Nggak. berantem? Nggak pernah ya, Bu ya? Itu ada tetangga dekat juga ada suaranya katanya. Nggak tahu. Ya, berdasarkan keterangan dari para tetangga di sekitar lokasi di TKP rumah korban di Angke Barat, ini memang tetangga mengaku tidak terlalu sering berkomunikasi intens dengan salah satu korban, yakni sang ibu Chong Siolan yang berusia 59 tahun pada saat ditemukan tewas di kediamannya di rumah dengan pagar berwarna biru ini. Memang tetangga masih melihat korban bersosialisasi, beraktivitas sehari-hari, namun tidak ada yang terlalu dekat ataupun tidak ada yang terlalu menggali kehidupan pribadi dari korban. Dan saat ini juga kondisi rumah ini sudah diperbaiki. Informasi dari pihak tetangga bahwa nantinya rumah ini akan ditempati oleh anak dari korban yang juga merupakan adik dari korban Eka Susilawati. Nantinya rumah ini akan ditempati dan saat ini masih kosong, namun untuk penerangan, untuk lampu masih dibiarkan dalam kondisi menyala. Dan juga berdasarkan keterangan dari tetangga, tidak ada yang mengenal pelaku. Febri Arifin
Karena berdasarkan informasi tadi, salah satu tetangga menyebutkan kalau pelaku Febri Arifin tidak tinggal di deretan rumah ini, namun agak jauh di dekat rusun di wilayah Angke. Tidak ada juga yang mendengar cekcok maupun keributan sebelum pembunuhan yang dilakukan di TKP ini dan sebelum penemuan jasad di dalam toren air. Ya, dan saya akan tunjukkan lokasi CCTV yang ini menjadi barang bukti krusial untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Tepatnya berada di sana, di dekat tiang listrik di ujung gang di Jalan Angke Barat ini. CCTV ini menjadi bukti yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap siapa sosok terakhir yang bertemu dengan kedua korban di kediamannya di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Apa penyebab pelaku tega menghabisi nyawa orang yang telah meminjamkannya uang? Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Kalau rencana untuk pembunuhan sih awalnya saya tidak ada. Cuman begitu dia udah ngomong aneh-aneh ngatain saya, di saat itu emosi, terus saya langsung itu ibunya, langsung ngebunuh ibunya.